Sahabat terkasih, salam sehat penuh sukacita untuk Anda semua, sahabat setia obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kali ini kita berjumpa lagi di edisi untuk minggu kedua bulan Mei, di mana Anda bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Dri, kita sudah mengundang narasumber kita pada hari ini yang luar biasa ya, Dri? Betul. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, tamu kita pada hari ini, pada edisi hari ini tuh sangat luar biasa. Nih bisa dibilang edisi khusus ya, yaitu tamu kita Pak Seto Marsono. Selamat datang Pak Seto, terima kasih sudah bersedia hadir dan memberikan inspirasi nih buat peserta. Untuk memberikan inspirasi ya buat kita semua. Memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih ya, sudah ya. mengundang saya untuk ngobrol di sini. Tema kita hari ini tuh luar biasa loh, Van. Mendidik diri. Iya. Bagaimana caranya? Ya, kita ada dua kali pertemuan nih, Dri ya, dengan tema besar mendidik diri. Ya. Tapi yang pertama itu, siap gak sih kita dididik oleh oleh Tuhan gitu ya. Dididik ini bukan sesuatu orang konotasinya suka negatif loh, dididik oleh Tuhan loh. Orang kenapa ya takut negatif ya? Nah, coba kita tanya sama Pak Seto. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong. Ya. Mari Pak Seto, kita kenalan dulu ya. Iya. Oke, silakan Dr. tanya deh. Pak Seto mungkin bisa menjelaskan sedikit latar belakang Pak Seto. Jadi supaya pendengar tuh mengenal Pak Seto tuh kayak apa sih gitu. Tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu ya nanti ada yang tertarik. Kalau mau sayang saja, nggak usah. Iya, saya lahir di keluarga Katolik, bapak ibu saya Katolik. Kemudian kalau bapak memang dari dulu, dari awal banyak bekerja untuk gereja. Bapak saya kombinasi macam-macam kemampuan. Veteran Perang Dunia Kedua, tapi kemudian menjadi guru, termasuk yang dibaptis awal di paroki kami, di paroki Kalasan, lalu terlibat banyak dalam kehidupan budaya dan gereja. Dan kemudian saya dididik dalam suasana yang sangat, menurut saya sangat Katolik. Satu desa itu hampir semuanya Katolik. Kalasan ya. Ya. Saya sekolah Katolik, SD Canisius, tapi kemudian ketika SMP, saya SMP di negeri. Dan apa yang saya alami ketika masih kecil, itu pengaruhnya sangat besar. Dan banyak pertanyaan yang saya ajukan waktu masih kecil tentang Tuhan, tentang diri, baru saya temu jawabannya setelah saya dewasa. Tapi dari kecil sudah bertanya. Sudah mencari ya. Dan waktu itu nggak ada yang menjawab. Nggak ada yang bisa menjawab dan nggak tahu harus bertanya kepada siapa. Bapak pun tidak bisa membantu memberi jawabannya, Pak. Agak berbeda ilmunya. Karena gini, selisih umur saya dengan bapak saya agak jauh, bisa dikatakan jauh. Lalu seringkali saya bertanya, menyimpan semua di pikiran, tapi nggak berani nanya kepada siapa. Takut ya? Bukan takut. Ini tapi nggak ngerti harus nanya. Ngerti apa yang ditanyakan begitu mungkin ya. Saya soalnya membayangkan bapaknya rada serem juga, tentara. Enggak ya? Jadi antara veteran perang, tapi juga seniman dan guru. Tapi sekaligus juga kalau di gereja, ya banyak bekerja untuk Tuhan. Ambil contoh pertanyaan yang saya ajukan waktu kecil ya. Kenapa Tuhan Yesus ditangkapnya di Getsemani? Kenapa Tuhan tidak membawa saya langsung ke surga? Padahal kalau di dunia itu kan risikonya saya berdosa. Terus jawabnya gimana itu? Le kowe ora usah takon le. Bapak ora ngerti. Gara-gara Adam nyuri buah itu, ini pertanyaan anak kecil ya. Gara-gara Adam nyuri buah itu, saya jadi ikut berdosa sampai sekarang. Padahal bapak saya punya kebun, buah-buahnya banyak di situ. Ya nggak ada buah apel di situ ya, tapi hanya karena ngambil buah, saya jadi ikut berdosa.
Ya, kelas 5 SD saya Pak bertanya seperti itu. Jadi kayak merasa aku harus menderita ya. Jadi maksudnya kan bukan maksudnya kan bukan harus menanggung dosa begitu ya maksudnya ya Pak Seto ya. Dan kemudian dalam hal ini belajar ini ya, untuk soal Alkitab, ada satu guru yang memang sangat berpengaruh di waktu saya masih kecil. Guru SD saya di SD Kan Yesus Kalasan. Itu ada guru agama, tapi waktu itu guru kelas 2. Itu yang banyak sekali bercerita tentang kisah-kisah di dalam Alkitab. Dan ceritanya, itu saya bisa ingat apa yang diceritakan. Dan kemudian rupanya, itu yang bisa dikatakan, ya setelah saya dewasa baru saya ngerti pengaruhnya. Menjadi inspirasi untuk sekarang ya. Menjadi belajar dan belajar terus ya mengenai kitab suci ya Pak Seto ya. Ya, kemudian nanti aja kalau pertanyaan yang lain. Kuliahnya apa sih Pak Seto? Saya belajar filsafat, kemudian saya bekerja di lembaga biblika, dan setelah bekerja, saya diminta belajar lagi untuk belajar, nyebutnya teologi biblis, teologi Alkitabiah. Jadi pekerjaan sekolah sama ya, sesuai dong ya? Pekerjaan, sekolah, pekerjaan di gereja, semuanya sejalan. Sejalan. Jadi bisa dibilang Pak Seto sepanjang hidupnya, seumur hidupnya 24 jam itu bisa dibilang tugasnya tuh kayak pewartaan ya Pak Seto ya. Ini kalau saya ingat-ingat itu ternyata malah saya belajar Alkitab udah dari kecil ya gitu. Udah ngelotok dah. Jadi waktu kecil bapak saya nggak pernah cerita ya, tapi dikasih buku. Bapak saya kasih buku, dan kemudian bapak saya punya koleksi buku banyak sekali. Bahkan Alkitab itu bapak punya banyak sekali edisinya. Dan buku-buku yang saya lihat ada di rak buku bapak saya lihat ada di rak buku LBI. Lah ini buku yang saya baca waktu kecil. Lah ini buku saya waktu kecil begitu. Oh, berarti bapak memang suka ya? Iya, bapak saya memang orang yang belajar. Itu kalau mau tidur siang, jadi pulang dari mengajar, makan, terus habis itu mau tidur siang kan, tapi sambil baca. Nanti habis bangun tidur pergi ke sawah. Campurannya macam-macam. Bapak saya, kalau saya ngomongin bapak saya ya begitu. Tapi dampaknya memang sangat besar untuk apa ya, cara saya berpikir, cara saya menjalani kehidupan bahkan. Sudah dipatrunkan sama bapak ya? Iya. Sudah menikah? Sudah lama. Ya? Sama, sejalan istri pekerjaan? Enggak ya? Sama sekali berbeda. Istri saya urusannya dengan obat dan alat kesehatan. Jadi dua-duanya membuat orang sehat. Satu sehat jasmani, satu sehat rohani. Gitu ya. Itu yang membuat Romo waktu itu ketika ini midodareni sampai bertanya, sampai bingung itu mau ngomong apa. Kalau mau ngomongin Tuhan Yesus, ngomongin kitab suci, ini Seto ngurus kitab suci. Mau ngomongin kesehatan, ini Lucy urusannya dengan kesehatan. Es komplit. Serang usah ngomong apa-apa. Nah, berarti boleh dibilang kami sudah terlanjur menyiapkan pertanyaan nih, berapa lama dalam SIM yang digunakan untuk pewartaan? Nah, berarti 24 jam. Bisa dibilang ya. 7 hari atau gimana? Iya, saya tidak punya jadwal tertentu lalu membuat porsi, oh ini untuk Tuhan, ini untuk keluarga. Coba bayangkan kalau ini untuk keluarga, ini untuk Tuhan. Jadi Tuhan diperlawankan dengan keluarga ya. Nanti jadi bisa hitung-hitungan ya Pak Seto ya. Sekian persen buat keluarga, sekian persen buat Tuhan. Jadi antara istri dengan Tuhan ini siapa dua-duanya ini? Nggak bisa kita mengatakan atau membagi porsi waktu dengan cara seperti itu. 50 untuk Tuhan, 50 untuk keluarga. Gimana kalau begitu? Tetapi begini, bahkan kita bisa kok sekeluarga bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk gereja dengan cara yang berbeda. Yeah. Jadi bukan kemudian, nggak selalu ya, suami istri bisa jadi katekis mengajar. Ya, kalau bisa begitu bagus. Ya. Tetapi nggak semua bisa begitu. Bahkan ada masa ketika
ini apa yang saya lakukan dibawa ke rumah dan didiskusikan. Nah kalau istri saya kan kerjanya jualan, saya kan sama sekali nggak ngerti jualan. Tapi kemudian dari perjumpaan, diskusi di dalam keluarga bisa sebenarnya semua mengambil bagian bekerja buat Tuhan. Jangan sampai ya kalau diperlawankan ini keluarga, ini Tuhan, lalu kasihnya dibagi, ini sebagian untuk keluarga, sebagian untuk Tuhan, juga akan jadi diskusi yang aneh nanti. Tetapi ya bukan kemudian terus keluarga nggak diurus sih, nggak begitu juga. Tapi kalau bicara tentang porsi, saya kira akan kesulitan kalau harus jawab berapa persennya gitu ya. Enggak, saya nggak nanya persen. Jadi takut. Berarti semua itu dilakukan dengan sukacita ya, maksudnya karena menjadi satu begitu ya antara untuk Tuhan dengan untuk keluarga begitu ya Pak Seto ya. Iya, jadi diskusi di rumah itu bisa menjadi bahan untuk belajar di tempat lain. Tapi kemudian juga ini memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk gereja, apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan. Selama kita masih bisa diberi kehidupan inilah. Karena kalau enggak, nyeselnya nanti. Kan penyesalan belakangan ya. Kalau dulu namanya pendaftaran. Saya dengar saya tahu membentuk kelompok anak-anak untuk belajar kitab suci ya. Anak-anak seumur berapa tuh Pak? Tahun 2010 kami mulai. Udah 14 tahun lalu. Iya. Dan yang sekarang, yang awal belajar masuk itu, ya sekarang udah pada kerja. Nah kemudian awalnya memang hanya di rumah. Saya punya garasi. Lalu saya kenal dengan anak-anak di sekitar dari kecil. Umur berapa paling kecil? Kelas 4. Jadi saya nggak sensitif dengan umur, tapi hanya bicara tentang kelas. Lalu saya ngobrol sama mereka, mau nggak belajar? Karena saya sudah akrab dengan mereka, jadi ngobrol biasa saja. Lalu bicara sama ketua lingkungan, udah mulai. Dan kemudian awalnya di garasi mungkin 12 anak awalnya. Nah kemudian yang datang makin banyak, kemudian bukan pindah, sebagian di garasi, sebagian di ruang tamu. Karena sudah nggak muat. Ya. Masih nambah lagi, dan kemudian kami membuat satu bangunan saung di sebelah rumah saya, karena di sebelah masih ada tanah. Dan itu membuat kami di satu sisi menangis karena pohon-pohon harus ditebangi itu. Niatnya dulu yang sebelah ini untuk pepohonan, tapi ada yang lebih penting jadinya. Ketika nebang pohon kami pergi, nggak tega ngeliat pohon ditebangi. Gitu. Kemudian begini, waktu itu bukan saya sendirian ya. Jadi saya lebih suka mengatakan kerja antar keluarga. Dan kemudian yang harus dipikirkan lebih lanjut itu gerakan umat jadinya. Awalnya hanya 2 keluarga saya dengan keluarga Pak Asep, karena ibunya yang bekerja, yang mengajar itu istrinya. Sudah 2 keluarga ini bekerja bersama untuk anak-anak itu. Mula-mula untuk lingkungan, lalu lingkungan lain juga datang, nggak apa-apa. Kemudian lebih banyak lagi yang kemudian mau terlibat untuk ikut membina anak-anak itu. Dan kemudian dari teman-teman di paroki memperhatikan itu, dan kemudian diskusi bagaimana kalau pindah ke gereja menjadi kegiatan di paroki. Nah, dari awal tahun 2023 pindah ke paroki. Oh, baru aja berarti ya, setelah 13 tahun. Ya. Terus sekarang ada berapa anak yang belajar Pak Seto? Kelompok ini sangat terbuka, orang bisa datang dan pergi, tetapi ketemu dengan anak-anak yang bisa dikatakan fanatik gitu ya. Ya mau hujan badai tetap datang, tetap ada. Dari dulu sampai sekarang tetap ada yang seperti itu. Tapi yang sekali muncul lalu pergi juga ada. Kemudian karena sekarang muncul soal yang lain lagi, kalau nggak ada yang ngantar, nggak bisa berangkat. Jadi kira-kira kalau yang naik turun antara 40 sampai 60 anak, banyak. Masih tetap harus
berjuang supaya lebih banyak anak Katolik yang mau belajar. Dan Setiap keluarga. hari apa itu? Hari Sabtu malam, Sabtu jam 7 sampai jam 9. Jadi yang mendampingi ada banyak, Yang ada mendampingi banyak ya. banyak Pak sekarang Seto, ya? dapat banyak. Jadi nggak cuma Pak Seto aja ya? Enggak. Bahkan yang dulu awalnya belajar sudah ada yang bisa mendampingi. Oke, puji Tuhan. Bahkan dari situ juga sudah bisa menyusun bahan supaya bisa digunakan untuk kelompok yang lain kalau mau menyelenggarakan gitu. Bagus Luar ya. biasa. Berkembang berarti. Iya, berkembangnya cepat sekali ya gitu ya. Jadi kesan yang kita tangkap ya, mendidik. Makanya itu Betul. dibuat tema. Mendidik diri gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat dari tadi yang Pak Seto ceritakan gitu ya, bahwa betapa besarnya cintanya terhadap kitab suci. Kenapa sih Pak Seto kita mesti belajar kitab suci dalam upaya untuk mendidik diri? Semua yang sudah dibaptis itu kan menjadi pengikut Tuhan Yesus kan ya. Ibu mau ikut orang yang ibu nggak kenal? Enggak, nanti nyasar. Jadi prinsipnya kan sederhana kan. Saya mau ikut orang yang saya kenal. Saya dibaptis dari bayi. Atau yang baptis dewasa, lebih jelas lagi sebenarnya. Saya mau ikut Yesus, karena itu saya harus kenal dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya kenal dengan Tuhan Yesus? Nggak ada materi lain selain Alkitab. Maka kemudian Alkitab itu jadi sarana untuk mengenal Tuhan. Prinsipnya kalau membaca Alkitab itu kan di Gereja Katolik, nomor 1 dari seluruh Alkitab yang menjadi paling penting itu adalah Injil kan. Nggak ada yang ikut misa tapi kemudian nggak ada Injilnya. Pasti ada Injilnya. Nah, di dalam Injil kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, melihat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, di situ kita bisa makin lama makin kenal dengan Tuhan Yesus. Dan ya arah dari ya proses mengikuti Tuhan Yesus itu kan itu, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Iya, amin. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal belajar nih ya, aduh belajar banyak sekali ya di luaran. Belajar di paroki menyiapkan ya, seperti kelompok Pak Seto, mau EJ atau yang lainnya. Tapi yang kami tertarik adalah KPKS. Nah, Pak Seto juga seorang pengajar di KPKS ya. Ya. Kursus Pendidikan kitab suci yang berlindung coba bawah Pak nama Seto. Santo Paulus. Ya, saya mengajar dari awal belajar mengajar ya, diminta terlibat mengajar itu di angkatan 10. Sekarang sudah angkatan 34. Nah, 24 tahun. Tahun depan itu 24 tahun perayaan angkatan. Berarti sudah 24 tahun ya, Pak Seto ya. Apa sih Pak hubungannya sebenarnya kalau ini KPKS ini dengan ada di LBI ya? KPKS ini sekolahnya terus di gedung Lembaga Biblika itu. Kaitannya dengan Keuskupan Agung. Awalnya kan kursus ini diselenggarakan bersama. Ada Lembaga Biblika, kemudian program studi teologi Atmajaya, yang kemudian pembaruan karismatik Katolik, dan kemudian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, ya tinggal berdua ini yang aktif, Keuskupan dengan LBI. Dan kemudian ya yang menjadi target nomor 1 ya umat di Keuskupan Agung Jakarta, karena adanya di Keuskupan Agung Jakarta. Walaupun waktu itu juga, sekarang juga masih ada ya, sekarang. Yang dari Keuskupan lain. Dari Keuskupan Bogor, yang dari Keuskupan Bogor ada, datang. Kemudian Tangerang juga ada ya. Tangerang masih Keuskupan Agung Jakarta. Iya. Tapi ada yang dari Keuskupan Bogor waktu itu. Nah, ketika online
di satu sisi memang menguntungkan karena menjangkau ya umat yang begitu luas ya. Tapi ketika bicara tentang cara belajar, nah itu yang masih perlu didiskusikan itu. Kenapa Cara belajar yang enak tuh, belajar kitab suci itu kayak gimana sih, Pak Seto? Karena sudah menyinggung ke situ. Belajar kitab suci. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini, Pak. Kan banyak nih, ada yang online gitu ya, banyak pengajaran online. Terus kalau KPKS kan di kelas gitu ya. Maksudnya apa sih cara belajar yang enak tuh kayak gimana sih, Pak Seto? Sebenarnya ada cukup mengingat 3 kata saja sebenarnya untuk belajar. Jadi ini berkumpul kan ya, kita berkumpul untuk belajar, berdoa, dan dalam suasana yang gembira, sukacita. Jadi berkumpulnya sendiri itu sudah satu nilai ya. Kemudian bersama-sama belajar. Dan kemudian ada doa di situ, iya. Dan suasana bergembira itu yang akan membuat kita juga akan tahan untuk belajar. Banyak orang mendapatkan kesan kalau belajar Alkitab itu sulit, berat. Lalu yang lain lagi mengatakan ini buku untuk orang tua, gitu ya. Itu hampir bisa dipastikan yang ngomong kayak gitu itu nggak pernah buka Alkitab. Kenapa? Nah, itu orang yang kita pelajari itu umurnya berapa? Kalau OMK itu berapa maksimal umurnya? OMK 20-an ya? Enggak juga. Selamat belum menikah. Umur 35 atau belum menikah. Iya. Umur 35 ya? Iya. Itu OMK. Nah, kalau Tuhan Yesus itu wafatnya aja umur berapa? Masih OMK, 33. Berarti masih OMY itu kan? Iya. Orang yang kita ikuti itu, pribadi yang kita ikuti ketika menjadi manusia itu anak muda. Mau belajar nabi-nabi, anak muda semua. Orang membayangkan nabi-nabi itu rambutnya panjang, putih, bawa tongkat, berewokan. Coba baca Nabi Yeremia. Dia menolak jadi nabi karena apa? Aku masih muda dan nggak pinter ngomong. Tapi Tuhan nggak bingung dengan jawaban itu, tetap dipanggil jadi nabi. Jadi ada kesan-kesan tertentu di pikiran banyak orang, tetapi kesan itu hanya karena mendengar, bukan karena melihat sendiri. Nah, kemudian jadi pemahaman yang negatif itu harus dipinggirkan, dan kemudian berikutnya bicara tentang nilai, buat apa kita belajar Alkitab. Lalu ketika mengikuti proses dan mau belajar, maka akan ketemu. Ini Alkitab ini bukan sekedar buka buku untuk mendapatkan informasi tentang Tuhan. Tetapi ini buku yang bisa menolong kita untuk berelasi dengan Tuhan dan bahkan membentuk pribadi orang yang beriman. Jadi bukan sekedar cari info. Nah, sekarang resminya ya belajar kitab suci itu sendiri. Kita tadi sudah di KPKS gitu ya Pak Seto ya. Berapa lama tuh? Kursus pendidikan kitab suci ini akan berlangsung selama 6 semester ya. 1 semester setengah tahun? Ya. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Lama ya. Ketika orang baru mau masuk, ngomongin 3 tahun kayaknya lama. Tapi ketika sudah menjalani, kesan begitu banyak orang yang pernah belajar, 3 tahun itu berasa cepat. Berasa cepat. Dan kemudian begini, boleh diperiksa ya yang saya omongkan ini. Dari semua tempat untuk belajar Alkitab, KPKS itu termasuk yang paling banyak dosennya. Dari Keuskupan Agung Jakarta semua ya? Atau di semua, di mana saja? Di semua, boleh diperiksa. Jadi termasuk yang bisa dikatakan paling banyak dosennya. Mau dicek silahkan cek. Jadi itu keuntungan. Jadi kita bisa belajar dari banyak pengajar yang berbeda. Jadi inspirasi yang kita dapatkan pun sangat bervariasi gitu ya. Tinggal kita memilah-milah aja. Jadi salah satu keunggulannya itu ya Pak Seto ya, KPKS banyaknya pengajar. Dan para ahli-ahli ya. Contohnya. Nah, selain itu berarti ada 2 ya. Tapi memang waktunya cukup lama. Selama ya itu niat nggak itu kan? Keniatan itu nomor 1 sebenarnya loh Pak Seto. Ketika kita mau baca kitab suci ya,
baca Alkitab, itu kita tidak sedang membaca satu buku, tapi membaca satu perpustakaan. Maka kalau waktunya 3 tahun, itu sebenarnya belum seberapa. Jadi yang kita pelajari bukan satu buku, satu perpustakaan. Jadi memang perlu waktu. Dan kemudian begini saja, kalau kita mengikuti misa, misa hari Minggu, setiap minggu, itu kan kalender liturginya tahun A, B, C. Injilnya ada 4, itu dihabiskan dalam waktu 3 tahun. Dan kemudian masih ada begitu banyak bagian di dalam Alkitab yang ya perlu dipelajari karena nilainya itu tadi. Sebenarnya ya Pak Seto, apa sih yang diharapkan dari seorang pengajar di KPKS untuk lulusan KPKS ini? Datang, belajar, selesai, kembali ke paroki, dan bekerja untuk gereja di paroki. Oke, amin. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa memikirkan ya keadaan di seluruh gereja di keuskupan ini kan. Kalaupun nggak dapat tempat gitu ya di paroki, ya ke wilayah, ke lingkungan, dan ada banyak hal yang bisa diurus, bisa dilakukan, dan menuntut keterlibatan umat. Ya, begitu. Luar biasa ya. Jadi kita harus begitu tuh siap untuk menjadi pewarta juga ya, menjadi garam, menjadi. Nah, kalau pesannya apa sih sebenarnya untuk yang mau disampaikan nih ya ke umat ya, yang menyimak milih KPKS atau tidak, atau yang sudah selesai dengan KPKS, just it, cuman gitu saja. Banyak loh lulusannya kan jumlahnya. Apa pesan Kak Seto untuk hal ini? Kembali ke paroki, bangun gereja di paroki. Bukan membangun gedungnya, tetapi membangun kehidupan iman umat. Dan pembinaan umat harus dilakukan dari kecil itu. Saya juga diskusi dengan komisi kateketik, dan ada perlu banyak orang yang mau terlibat di dalam pengajaran iman di gereja kita itu. Dari anak-anak, remaja, ini OMK sampai yang dewasa, bahkan yang lanjut usia. Oke. Boleh lebih detail bentuknya apa itu kalau di gereja? Kalau di gereja, bina iman anak itu kan sampai kelas 3 SD. Itu perlu banyak, dan itu kalau di komisi kateketik akan diingatkan itu dikerjakan di lingkungan. Tapi kemudian yang bina iman remaja dari kelas 4, itu harus diperhatikan juga. Karena begini, apa yang kita tahu sebagai orang dewasa itu banyak yang kita tahu waktu kita masih anak-anak loh ya. Kemudian yang pembinaan orang muda Katolik, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, itu kan OMK ya. Kalau nggak hati-hati, K-nya itu hilang, hanya OM. Hanya orang muda. Kekatolikannya kalau nggak diperhatikan, hilang. Dan itu juga perlu orang-orang yang mau terlibat di dalam pembinaan itu. Belum lagi ketika ketemu dengan yang mau jadi Katolik, pengajaran iman untuk katekumen anak, katekumen dewasa. Jadi ada begitu banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Tidak terbatas hanya untuk memandu pertemuan atau mengajar di kursus kitab suci. Nggak terbatas hanya sampai di situ. Tapi bidang pekerjaan di dalam gereja memang luas, terutama untuk kerasulan kitab suci dan katekese. Tadi Pak Seto mengatakan bahwa KPKS itu di bawah pelindung Santo Paulus. Nah, kenapa dipilih? Apakah sejalan dengan perutusan kita sebagai umat Katolik? Dipakai nama Santo Paulus sebagai pelindung. Iya, ini Santo Paulus itu menjadi pribadi yang sangat penting dalam pemberitaan Injil. Tetapi kemudian kalau memperhatikan kehidupan pribadinya, kita akan melihat orang ini dalam hal pemberitaan memang luar biasa. Relasinya dengan Tuhan sangat serius.
kemudian dia yakin Tuhan mengutus dia untuk memberitakan namanya. Dan ketika dia terlibat di dalam pemberitaan Injil, itu dia bahkan bekerja untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi ini karya pemberitaan Injil yang dia lakukan. Ketika menghadapi macam-macam kesulitan ketika menghadapi macam-macam kesulitan dalam pemberitaan Injil, nggak mengeluh, tetapi justru di dalam peristiwa-peristiwa yang seperti itu, dia malah ketemu dengan Tuhan, malah tahu Tuhan dengan lebih baik. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan yang dia alami, dia mengalami kekuasaan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu. Jadi pribadi ini memang dalam arti tertentu bisa dikatakan ya perlu dipelajari supaya bisa memiliki semangat seperti dia. Dan semangat seperti itu diperlukan untuk pembangunan iman gereja, pembangunan iman umat, dan kemudian juga ya bicara tentang kehidupan pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perlu belajar dari orang ini juga gitu ya. Ya. Makanya diangkat menjadi selalu berkobar-kobar kan. Ya, makanya supaya kita juga mengikuti teladannya gitu ya Pak Seto ya. Nggak ada modus pribadi, nggak ada niat untuk memperkaya diri, tetapi orang ini memiliki semangat yang memang berkobar-kobar sungguh-sungguh. Baik. Terima kasih Pak Seto untuk sharing dan pengalaman-pengalaman yang Pak Seto bagikan pada hari ini dalam mendidik diri supaya bertumbuh. Nah, apakah Pak Seto ada pesan-pesan untuk teman-teman sahabat obrolan ibu-ibu? Mungkin kan ada yang mau bertumbuh, tapi yang seperti mungkin kayak pemikiran Pak Seto pada saat masih kecil gitu ya. Punya banyak pertanyaan, tapi nggak tahu mau nanya ke siapa, mau nanyanya bagaimana, apa-apa. Nah, itu bagaimana, apa yang mereka harus perbuat? Kalau sekarang mencari jawaban atas pertanyaan mungkin lebih gampang, apalagi kalau sudah ibu-ibu tinggal cari di internet ya. Tetapi kemudian begini, nggak cukup orang punya informasi tentang Tuhan, tapi orang perlu relasi dengan Tuhan. Dan kemudian ya ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang mengikuti Yesus. Kemudian begini, karena ini ngomongnya sama ibu-ibu, dulu saya sedih kalau ikut kursus, kalau mengajar di kursus kitab suci itu banyak pesertanya yang ibu-ibu gitu. Kayaknya kok nggak bergengsi gitu. Sampai sekarang loh. Dulu saya bilang. Sekarang udah enggak ya. Kemudian setelah diperhatikan lebih lanjut, nggak bisa kita meremehkan ibu-ibu. Ketika saya mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak yang ikut kursus kitab suci, kalau bapak yang belajar, apakah sekeluarga jadi ngerti? Apakah bapak ketika pulang akan bercerita kepada semua orang di rumah? Rata-rata menjawab enggak. Tapi kalau ibu-ibu yang datang, pasti ikut belajar, nah ini nanti di rumah semua, satu rumah ngerti semua. Itu yang kemudian membuat saya ini berubah dalam pemahaman gitu. Karena begitu yang datang banyak ibu-ibu, udah satu rumah ngerti semua itu nanti. Gitu. Ya, bayangkan kalau semua ibu belajar yang baik, yang benar tentang Tuhan, maka keluarganya juga akan menjadi baik sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Jadi sekarang kalau masuk kelas seneng dong ya, ibu-ibu banyak banget. Iya, ibu-ibu apalagi kalau yang masih muda-muda. Ini bukan ngomongin diri saya. Kalau ibunya masih muda, berarti anak masih kecil kan? Kalau anak masih kecil, ibunya belajar tentang Tuhan, udah bisa kecil anaknya sudah dididik ya. Dari kecil sudah dididik tentang iman gitu. Baik, sungguh luar biasa loh Van. Jadi kita tapi walaupun sudah umur segini juga bukan berarti nggak punya tugas loh ya, gitu ya. Benar nggak Pak Seto ya? Tetap punya tanggung jawab ya. Tetap pikirkan keluarga, pikirkan gereja juga. Dan nggak salah ya masuk KPKS. Iya betul. Karena itu membuat kita menjadi ini loh, kita jadi ingat kita punya tugas gitu. Benar ya Pak Seto ya? Kita punya tugas sebagai orang Katolik itu kan ada tugas gitu ya. Iya, kewajiban loh ya. Tugas yang dipercayakan ya, bukan yang dibebankan. Jadi Tuhan mempercayakan tugas ini kepada kita dan kita menjalankannya. Dan seperti Paulus juga, Paulus mengatakan, Tuhan mempercayakan tugas ini, maka aku mengerjakannya dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ya semangat karena
dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, begitu. Semangat dengan Dre? Semangat selalu. Iya, ya terima kasih, kita tutup ya, Dre. Baik, ya. Ya, sahabat terkasih obrolan ibu-ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada edisi Mendidik Diri, dan siapkah kita dididik oleh Tuhan, ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Seto untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, dan jangan lupa nanti akan ada edisi berikutnya di pertemuan kedua. Akhir kata, Pak Seto, saya Lorencia Wani dan sahabat saya Francisca Audrey pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya, masih dengan tema Mendidik Diri. Baiklah, terima kasih kami ucapkan. Pak Seto, Fani, dan Audrey pamit undur diri. Sampai jumpa di setiap Senin kedua dan Senin keempat. Sampai jumpa. Salam.